Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Pada awal masa kenabiannya, Rasulullah melaksanakan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Dakwah yang berlangsung selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi ini beliau lakukan terhadap keluarga dan sahabat-sahabat beliau SAW sebagai langkah awal yang diambil oleh Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Lantas, bagaimanakah kisah perjuangan dakwah Rasulullah yang harus dilakukannya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun di Mekah? Berikut kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, sebagaimana diketahui, kota Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala, serta patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Sehingga untuk mencapai tujuan, yaitu melakukan perubahan di kota Mekah, akan lebih sulit dan sukar jika dibandingkan apabila hal tersebut jauh darinya. Karenanya, dakwah membutuhkan tekad baja yang tak mudah tergoyahkan oleh beruntunnya musibah dan bencana yang menimpa. Maka, adalah bijaksana dalam menghadapi hal itu, memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi agar penduduk Mekah tidak dikagetkan dengan hal yang bisa saja memancing emosi mereka. Hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang hubungannya dekat dengan beliau SAW, seperti keluarga serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka semua didakwahi oleh Rasulullah untuk memeluk Islam. Beliau juga mendakwahi setiap orang yang memiliki sifat baik dari mereka yang beliau kenal dan mereka yang sudah mengenal beliau. Rasulullah SAW mengenal mereka sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan kebaikan. Sedang mereka yang mengenal beliau SAW sebagai sosok yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesolihan. Hasilnya, banyak di antara mereka yang tidak sedikit pun ragu terhadap kebesaran jiwa Rasulullah dan kebenaran berita yang dibawanya. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Di barisan depan terdaftar istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, lalu disusul oleh Maula yaitu mantan budak beliau SAW, lalu Zaid bin Haritsah bin Syahril al-Kalbi, lalu sepupu beliau Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih kanak-kanak dan hidup di bawah asuhan beliau SAW, serta sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Mereka semua memeluk Islam pada permulaan dakwah. Kemudian, Abu Bakar dengan sangat giat mengajak orang-orang kepada agama Islam. Beliau merupakan sosok laki-laki yang lembut dan berbudi luhur serta sangat suka dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing lagi dengan kepribadiannya karena kesuksesan dalam berbisnis dan pergaulannya yang luas. Abu Bakar terus berdakwah kepada orang-orang dari kaumnya yang dia percayai dan selalu berinteraksi dan bermajlis dengannya. Berkat hal itu, maka masuk Islamlah Utsman bin Affan al-Umawi, Az-Zubair bin al-Awam al-Asadi, Abdurrahman bin Auf az-Zuhri, Sa'ad bin Abi Waqqas az-Zuhri, dan Tolha bin Ubaidillah at-Taimi. Kedelapan orang inilah yang terlebih dahulu masuk Islam serta merupakan angkatan pertama dan garda Islam. Di antara orang-orang pertama lainnya yang masuk Islam adalah Bilal bin Rabah al-Habasyi, kemudian diikuti oleh Amin atau kepercayaan umat ini, Abu Ubaidah. Nama beliau adalah Amir bin Al-Jarrah. Beliau berasal dari suku Bani Al-Harits bin Fir. Selanjutnya menyusul keduanya Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam, keduanya berasal dari suku Makhzum. Utsman bin Makhzum dan kedua saudaranya, Udamah dan Abdullah. Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid al-Adawi dan istrinya, Fatimah binti Al-Khattab al-Adawiyah yang juga adalah saudara perempuan Umar bin Al-Khattab, lalu Kabab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud al-Huzali, serta banyak lagi selain mereka. Mereka itulah yang dinamakan as-sabiqun al-awwalun,
Mereka terdiri dari semua marga Quraisy yang ada. Bahkan Ibnu Hisham menjumlahkan lebih dari 40 orang. Ibnu Ishaq berkata, kemudian banyak orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong, baik laki-laki maupun wanita, sampai akhirnya tersiarlah gaung Islam di seantero Mekah dan mulai menjadi bahan perbincangan banyak orang. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, dan cara yang sama pun dilakukan oleh Rasulullah dalam pertemuan dan pengarahan agama yang beliau berikan. Karena dakwah ketika itu masih bersifat individu dan sembunyi-sembunyi, sementara wahyu sudah turun secara berkesinambungan dan memuncak setelah turunnya permulaan surat Al-Muddatsir. Ayat-ayat dan penggalan-penggalan surat yang turun pada fase ini merupakan ayat-ayat pendek yang berakhiran indah dan kokoh, berintonasi menyejukkan dan memikat, tertata bersama suasana yang begitu lembut dan halus. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang memperbaiki penyucian diri, mencela pengotorannya dengan gemerlap duniawi, serta melukiskan surga dan neraka dengan begitu jelas, seakan-akan terlihat di depan mata, di samping menggiring kaum mukminin ke dalam suasana yang lain dari kondisi komunitas sosial kala itu. Meskipun dakwah pada tahapan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat individu, namun akhirnya perihal beritanya sampai juga ke telinga kaum Quraisy. Hanya saja, mereka belum mempersalahkan karena Rasulullah tidak pernah menyinggung agama mereka ataupun Tuhan-Tuhan mereka. 3 tahun berlalu, sementara dakwah masih berjalan secara sembunyi-sembunyi dan individu. Dalam tempo waktu ini, terbentuklah suatu kelompok kaum mukminin yang dibangun atas fondasi ukhuwah atau persaudaraan dan ta'awun atau solidaritas, serta penyampaian risalah dan pemantapan posisinya. Kemudian turunlah wahyu yang menugaskan Rasulullah SAW agar menyampaikan dakwah kepada kaumnya secara terang-terangan atau jahiriyah dan menentang kebatilan mereka serta menyerang berhala-berhala mereka. Sahabat Muslim, demikianlah langkah awal yang diambil oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi bukan karena takut terhadap orang-orang Quraisy, tetapi berdasarkan wahyu ilahi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.